bus Rosalia Indah tujuan Jakarta Solo terbakar di kilometer 272 ruas tol Pejagaan Pemalang, tepatnya di Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukutiri, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu dini hari. Kejadian bermula saat bus yang sedang melaju muncul percikan api dan kepulan asap di bagian mesin. Pengemudi bus langsung menepikan kendaraan setelah ada pengendara lain yang memberitahukan bagian mesin bus terbakar. Beruntung awak bus dan 34 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 orang petugas damkar dari Pemkab Brebes membantu pemadaman api. Kita lakukan pemadaman dan pendinginan. Informasi yang kita terima itu akibat dari permasalahan arus di mesin mobil. Sementara penumpang telah dialihkan ke bus lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di dalam mesin bus. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ada yang motor nggak? Bisa nyemprot nih bang? Bisa nyemprot kayak ini? Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat dari dalam sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Utama Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Api muncul dari bagian dalam ruangan lantai 1 hingga merambat ke bagian ruangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran dari Jakarta Barat yang tiba langsung memadamkan api dengan mengerahkan 10 unit pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Langsung ketemu ke BKP, ternyata yang terbakar ruko di bawah usaha di lantai 23, ternyata kamar-kamar kos-kosan. Sumber api itu dari mana, Dan? Setelah kita nyampe TKP, kita observasi ternyata api dari kamar lantai bawah. Api berhasil dipadamkan selama kurang dari 1 jam dan akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tewas dalam kecelakaan minibus di Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Sebuah jembatan penghubung 2 wilayah di Cilacap, Jawa Tengah roboh. Pemerintah mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan menggunakan armada laut dan udara. Ya halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu, pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Sumatera Utara, pemirsa, di mana seorang sopir angkot di Langkat nyaris babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Ya, tersangka ditangkap setelah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang penumpangnya. Seorang pria warga Kecamatan Gebang, Langkat, Sumatera Utara menjadi bulan-bulanan warga. Tersangka diketahui seorang sopir angkot yang ketahuan akan merudah paksa korbannya di dalam angkot. Pelaku diamankan warga Kecamatan Berandan setelah korban berteriak meminta tolong. Beruntung Satreskrim Polres Langkat yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Setelah ngecek kapnya masih mobil terbuka, si tersangka ini ke sebelah kiri korban membuka pintu, langsung memaksa korban, langsung ditarik, dijatuhkan di rumput-rumput. Disitulah baru si tersangka udah memiliki niat untuk mau memperkosa si korban. Kepada petugas, tersangka mengaku hilaf saat melakukan tindakan terhadap korbannya. Tersangka akan dijerat pasal 265 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, iNews melaporkan.
Pemirsa, 6 jenazah korban kecelakaan tunggal minibus yang terjun ke parit di tepi jalan Trans Kalimantan tiba di rumah duka. Dan dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga kecelakaan naas yang ditumpangi satu keluarga tersebut terjadi akibat supir dalam kondisi mengantuk. Isak tangis keluarga pecah saat mobil ambulans membawa 6 jenazah korban kecelakaan tunggal minibus di Jalan Trans Kalimantan tiba di rumah duka Jalan Nurul Iman, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Korban terdiri dari 6 anggota keluarga yang terdiri dari 5 orang dewasa dan 1 balita berusia 1,5 tahun. Dari hasil penyelidikan, diduga penyebab kecelakaan karena sopir dalam kondisi mengantuk. Faktor penyebabnya kemungkinan human error, jadi bisa saja sopir mengantuk. Dari kondisi fisik mobil, ban keempat-empatnya masih baik. Minggu pukul 6 pagi, sebuah minibus ditumpangi satu keluarga terjun ke parit di tepi Jalan Trans Kalimantan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Minibus melaju dari arah kota Palangkaraya menuju ke Kabupaten Kapuas. Tiba-tiba masuk ke parit dan terbalik hingga mengakibatkan 6 orang penumpang termasuk sopir meninggal dunia. 4 jenazah rencananya akan dimakamkan pagi ini di TPU Kabupaten Pulang Pisau. Sementara 2 korban lain diberangkatkan ke Kabupaten Kapuas untuk dimakamkan di Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Arisata, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang pengendara motor tewas terlindas mobil di Jalan Pantura, Tuban, Jawa Timur. Anak korban selamat, sementara itu suami korban selamat. Sebuah kecelakaan melibatkan pengendara sepeda motor dan mobil pick-up terekam kamera CCTV di Jalan Pantura, Dendeles, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pengendara motor terdiri dari suami, istri, dan anaknya jatuh setelah tersenggol mobil yang melintas di sampingnya dari arah yang sama. Seketika mobil lainnya dari arah belakang melintas dan melindas tubuh korban. Dalam kecelakaan ini suami korban terluka, sementara anak korban selamat. Tahu tadi udah jatuh, terus saya lihat di CCTV, kok kelihatannya kesenggol mobil, terus itu mobilnya lari. Terus ada yang meninggal Pak tadi? Ada 1 korbannya, 1. Kasus tabrak lari ini ditangani Satlantas Polres Tuban, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang warga di Cirebon, Jawa Barat tewas tercebur sumur. Diduga keduanya tewas setelah menghirup gas beracun di dalam sumur. 1, 2, 3. Petugas gabungan terdiri dari Damkar, Basarnas, dan BPBD Kabupaten Cirebon mengevakuasi 2 orang warga yang tercebur sumur sedalam 25 meter di Desa Cirebon, Girang, Cirebon, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan blok katrol dari atas sumur. Untuk menarik korban, petugas terlebih dahulu turun ke dasar sumur untuk mengikat tubuh korban. Satu persatu korban berhasil ditarik ke permukaan. Kecilnya lubang sumur membuat evakuasi sempat alami sedikit kendala. Kedua korban sudah dievakuasi ya. Tadi untuk kesulitannya tadi satu diduga ada gas beracun. Yang kedua itu ada tonjolan batu. Jadi itu sangat menyulitkan untuk proses evakuasi untuk mengangkatkan korban. Tukang kuras sumur. Itu kejadian jam berapa Pak jebur itu Pak? Ya itu sih selesai kejadian jatuhnya sih jam 4 lebih ya. Jam 4 sore. Ini mas selesai. Jam 5-an lah gitu. Peristiwa kedua korban tercebur sumur berawal saat korban bersama anaknya hendak membersihkan sumur. Namun naas tubuh korban terjatuh ke dasar sumur. Korban lainnya ingin menolong ikut terjatuh. Evakuasi berjalan selama 3 jam dan jasad korban langsung dibawa ke rumah korban untuk dimakamkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah jembatan penghubung 2 wilayah di Cilacap, Jawa Tengah roboh. Warga pun terpaksa melintasi jembatan yang roboh sambil memapah bambu yang dibuat oleh warga. Sambil memapah bambu yang melintang di tepian jembatan roboh ini, satu persatu siswa sekolah dasar dengan berhati-hati melintasi jembatan yang roboh di Desa Sindang Barang, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah.
Satu persatu siswa menapak anak tangga untuk dapat pergi ke sekolah. Kondisi ini terjadi setelah banjir menghancurkan jembatan hingga terputus. Kemarin kejadian tersebut terjadi akhirnya menyebabkan terputus, sehingga memang ini akses untuk ke daerah pertanian dan ada beberapa warga yang bertempat tinggal di Grumbo Cikangkareng. Untuk dapat beraktivitas, aparat TNI bersama warga membangun jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan kayu di samping jembatan yang putus. Untuk sementara jembatan darurat hanya dapat dilintasi pejalan kaki dan roda 2. Warga berharap pemerintah setempat segera membangun jembatan yang rusak agar dapat dilintasi kendaraan roda 4. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban penembakan KKB Papua asal Kepulauan Selayar tiba di Pelabuhan Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, jenazah akan dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Tiga jenazah korban KKB Papua tiba di Pelabuhan Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga yang menunggu kedatangan jenazah tidak dapat menahan kesedihan saat melihat jenazah keluarga mereka yang dibawa mobil ambulans dari kota Makassar. Ketiga jenazah, yakni Taufan Amir, Sirajuddin, dan Daeng Maranu merupakan warga Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya, jenazah langsung diberangkatkan ke Pelabuhan Palmatata, Kabupaten Kepulauan Selayar dan akan disemayamkan di rumah duka. Sebelumnya, pesawat SAM Air PKSMG ditembaki kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Kenyam Duga. Akibat tembakan itu, pesawat rusak parah. Beruntung pilot dan kopilot berhasil menyelamatkan diri. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang tahanan di Makassar, Sulawesi Selatan menikah di Polsek Manggala. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami.